yang banyak hadir di luar, Ustaz, teman-teman juga semuanya. Saya bersyukur sekali kita bisa beracara pada hari ini di ruang, ini pertama kali dipakai Ustaz untuk kegiatan kerohanian di ruang Presiden Joko Widodo, dan mudah-mudahan dalam tahun ini diresmikan oleh Presiden terpilih. Terima kasih Bapak Presiden Bagis, Pak Duta Besar, fasilitasi kami Pak untuk bisa berkumpul bersama-sama di KBRI. Semoga nanti Ramadan kami bisa beraktivitas kembali. Selanjutnya tiba saatnya kita masuk di acara kajian dengan tema pada malam hari ini adalah jangan lupakan hari kembali. Kepada Bapak Dr. Harith Basalamah, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin selalu memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang kita yakini, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau dengan mata kita. Kita selalu hidup dan akan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sebagai seorang muslim, kita selalu patuh dan tunduk pada perintahnya dan meninggalkan juga larangannya. Dan Allah sebagai pencipta telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, agar dia bisa terpenuhi semua kebutuhan dia selama melalui roda kehidupan muka bumi ini, di muka bumi ini, kemudian juga akan mendapatkan puncak balasan di akhirat nanti. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu memuji dan memuji Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan, penutup para nabi dan rasul. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Dan satu rahmat Allah saja sudah meliputi semua yang kita butuhkan, dari pemenuhan kebutuhan, dari pembersihan dosa-dosa, keluar dari permasalahan, peninggian derajat. Maka dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas 10 rahmat. Oleh karena itu setelah memuji dan memuji Allah, Alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pembukaan tentunya saya akan menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia belum terhitung berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dalam rangka acara pada malam ini dan juga tadi pagi, walaupun yang ramai hadir tadi pagi adalah ibu-ibu dan khusus mungkin sebagian saja bapak-bapak, tapi tetap juga ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu campur tangan hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas. Makanya mengucapkan jazakumullah khairan dimulai dari Pak Tubes kita, Pak Hussein Bagis dan Ibu Faridah Abdullah Haddad, jazakumullah khairan. Begitu juga dengan seluruh pengurus staf KBRI Abu Dhabi dan seluruh teman-teman pengajian atau tim pengajian yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, dan tentu juga dukungan Bapak Ibu yang sudah hadir, masyarakat Indonesia yang ada di Abu Dhabi ini. Mungkin juga saya dengar tadi ada beberapa datang dari beberapa wilayah atau kota yang lain. Tentu ini semua adalah karena keinginan dan keikhlasan kita, Allah memudahkan semua ini terjadi. Bahwa anggota PPK ini terdiri dari para siswa KMNI yang sudah lama termasuk pendiri KMNI dan juga beberapa ketua KMNI. Ya, Pak Iri Susepuh, Pak Ratno, juga Pak Indra, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sebentar saya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan ada beberapa agenda. Yang pertama adalah laporan kerja dari tim PPK KMNI, kemudian dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban Ketua KMNI periode sebelumnya Pak Setio, yaitu 2020-2022,
2022 ya sekarang ya. Kemudian nanti kita akan ada serah terima jabatan dan diikuti dengan sambutan ketua KMNI baru. Baik, kita masuk agenda pertama yaitu mengenai laporan kerja tim PPK. Sebagai informasi bahwa kita mendapatkan tugas dari ketua KMNI 2020-2022 or 2023 Pak Setio. September kita melakukan SK untuk menjadi tim PPK berjumlah 7 orang yang hadir saat ini. Ya, tugas kami adalah untuk melakukan penjaringan bakal calon ketua KMNI. Selanjutnya nanti kita akan melakukan mekanisme pemilihan ketua KMNI, baik secara pemilu ataupun dengan cara apapun yang sampai kita melakukan ketua KMNI sesuai ADART. Kemudian kita akan menyampaikan hasil pemilu kepada masyarakat, kepada jamaah KMNI, kemudian akan menentukan sebagai ketua. Jadi setelah pengangkatan oleh ketua KMNI, kita melakukan penjaringan sejak Desember ya. Sejak Desember 2022. Yang kita lakukan adalah melakukan penggalian aspirasi dari masyarakat, dari jamaah, siapa yang kira-kira menjadi pantas atau bersedia menjadi ketua KMNI, dan juga kita melakukan survei menggunakan Google Form kepada seluruh jamaah untuk memberikan nama-nama, pengusulan nama-nama, dan juga kita melihat para pengurus yang aktif dalam kegiatan KMNI. Berdasarkan aktivitas inilah kita mendapatkan 6 kandidat. Yang pertama, Bapak Profesor Hadi Susanto. Mohon hadir ke depan Bapak Hadi. Prof Hadi. Kemudian kandidat kedua kita mendapatkan nama Pak Bondan Bernadi. Kemudian Pak Ali Arianto. Ada juga Pak Farul Dani. Selanjutnya Bapak Taufik tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dan Ustaz Soidi. Ustaz Soidi namanya keluar dari Google Form. Jadi kita semua yang diusulkan dari bawah, kita semua kita lakukan pendekatan dan kita minta kesediaan beliau untuk menjadi ketua KMNI. Pada malam hari ini Ustaz Soidi izin tidak hadir dan juga Pak Taufik juga izin tidak hadir. Nah, ini perkenalan singkat saja. Pak Hadi, beliau itu sudah 3 tahun di sini ya, dan sangat aktif di dalam pengajaran KMNI. Beliau adalah pengajar di Khalifah University sebagai profesor di matematika ya. Kemudian selanjutnya Pak Bondan, beliau adalah pegawai di Adnoc Reservoir Engineer dan juga menjadi sebagai ketua di pengurusan KMNI masa pasca. Pak Ali juga sebagai Reservoir Engineer di Adnoc Onshore sebagai pengurus sejak lama juga, dan Pak Dani juga Reservoir Engineer ya. Ini PIP semua. Baiklah, saya pikir cukup untuk mempercepat. Kita mohon maaf, sedianya kita akan melakukan pemilihan atau voting untuk pemilihan ketuanya. Namun PPK telah melakukan pendekatan hampir sesering mungkin ya, mau tidak meraih menjadi ketua, tapi yang kebanyakan saya tidak menjadi ketua, hanya saya membantu menjadi pengurus saja. Akhirnya setelah kita mempertimbangkan bahwa kita sudah mendaki Ramadan dan kemudian Pak Setio juga sudah terpilih menjadi ketua PPLN dengan sebulan yang akan datang, akhirnya kita mempercepat proses ini dengan pendekatan musyawarah mufakat yang kita lakukan, dan kita mengundang seluruh kandidat yang 6 itu, dan kita hadir bersama dengan niat yang baik dan rasa tanggung jawab untuk kepentingan KMNI. Kita undang, kita mintakan kesediaan
masing-masing, kemudian kita biarkan mereka untuk melakukan musyawarah mufakat, kira-kira siapa yang bersedia, kemudian dipilih menjadi ketua KMI. Setelah melakukan proses ini dengan segala nasihat dari Pak Heru bahwa memilih ketua KMI itu sangat susah sekali, kebanyakan akan menolak orang, sehingga dengan sedikit taujih ataupun arahan dari Pak Heru, nasihat-nasihat, akhirnya kita mendapatkan hasil bahwa ketua KMI disepakati pada musyawarah pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2023 adalah kita sepakati Bapak Profesor Hadi Susanto. Namun demikian, 5 kandidat yang tersisa adalah bersepakat untuk mendukung sepenuhnya untuk aktif dalam kepengurusan KMI. Selanjutnya mereka akan berdiskusi secara internal untuk menentukan posisi-posisi yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan dakwah KMI ke depan. Dan alhamdulillah, barangkali itu sedikit laporan dari kami mulai proses terbentukan BPK, proses penjaringan, proses yang terjalani sampai kita dapat kandidat dan proses pemilihan yang kita jalani. Selanjutnya agenda kedua adalah kita mintakan kepada Ketua KMI periode sekarang Bapak Setia Pamungkas untuk ke depan sekedar memberikan laporan yang disampaikan kepada para jemaah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya jamaah, saya menyampaikan waktunya 2-3 menit. Alhamdulillah pembahasan kami 2020-2022 telah selesai. Mewakili dari pengurus, saya pribadi dan juga mewakili dari rekan-rekan pengurus mengucapkan terima kasih untuk supportnya Bapak Ibu semuanya, dan kami juga sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kami mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya untuk memaafkan jika kami selama menjalankan amanah Bapak Ibu ada yang dirasa kurang pas, mohon diikhlaskan. Insya Allah nanti di acara pengajian berikutnya kami akan melaporkan tanggung jawab kegiatan kami, karena hari ini sudah cukup larut malam. Mungkin itu saja, dan kami mengucapkan kami insya Allah akan siap mendukung kepengurusan Profesor Hadi dan rekan semuanya. Untuk kegiatan dakwah tidak ada hentinya, jadi insya Allah kami akan mensupport, dan tentunya dengan terakhir mengucapkan terima kasih kepada kedutaan, terutama Pak Husein Bagis yang selalu ke depan untuk mensupport KMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio. Selanjutnya kita akan lakukan secara simbolis serah terima jabatan dari ketua saat ini kepada ketua baru yang terpilih. Sebagai simbolis kita akan menggunakan ada surat berita acara, mau disampaikan kepada Pak Hadi. Bismillah. Kita meminta Bapak Hadi sebagai ketua KMI terpilih yang ditunjuk. Nanti saya bacakan sedikit pengalaman organisasi beliau sebagai latar belakang. Beliau memiliki pengalaman organisasi sebagai Ibnu Lumajang, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian karena beliau S2 S3 di Belanda, beliau juga menjadi amir masjid kampus di University kemudian menjadi takmir masjid namanya Amherst. Kemudian beliau saat ini atau pernah menjabat sebagai ketua PC, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama United Kingdom, Inggris.
Kemudian pada saat ini beliau juga masih menjabat sebagai penjabat Rois Syuriah, pengurus cabang istimewa NU untuk itu, karena yang pengurusnya meninggal. Saya pikir itu terkait pengalaman beliau relevan dengan KMNI. Adapun beliau sebagai pengajar akademisi sangat banyak sekali, saya pikir dan sebenarnya terlalu panjang disampaikan, tapi luar biasa. Barangkali itu selanjutnya saya beri kesempatan pada Pak Hakim untuk segera menyampaikan sepatah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah larut malam, sedikit saja menyambut tadi yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah, bahwa kita itu harus mencari paling tidak ada dua, amal soleh dan teman soleh. Jadi dalam rangka itu tadi saya bersedia, dan juga salah satu hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW, khairun nasi aqwamuhum nas, yang sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak bermanfaat. Setelah berdiskusi dengan panitia dan juga para kandidat yang lain, ternyata semua menolak. Jadi salah satu bentuk saya usaha untuk bisa bermanfaat adalah bersedia untuk berkorban dan menjadi itu. Karena itu yang pasti saya minta dukungan dari semuanya, baik dalam bentuk membantu acara maupun ikut menghadiri acara kita bersama. Yang disampaikan oleh ketua para sesepuh kepada kami, salah satu agenda yang paling utama dari KMNI adalah memberikan wadah kepada para pemirsa muda kita, terutama untuk mengenalkan kebangsaan Indonesia dan juga Islam. Karena itu saya meminta dukungan dari jemaah sekalian supaya wadah kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya di dunia tapi juga di dalam akhirat insyaallah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan maka kita akan tutup acara, langsung kita sampaikan ke pembawa acara berikutnya, Bapak Panitia BPK dan juga para kandidat. Terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya.